Tidak ada negara yang kuat yang tidak memiliki tentara yang kuat. Kalimat ini seringkali diucapkan Presiden Prabowo Subianto ketika berbicara tentang pentingnya memperkuat militer untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat itu pula lah yang pernah ditulis Prabowo dalam buku Indonesia Menang yang diterbitkannya pada tahun 2018 dan buku Kepemimpinan Militer yang terbit pada tahun 2021. Sebagai mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjabat Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrat, serta pengalaman tempurnya di medan laga, Prabowo sangat memahami betapa pentingnya sebuah negara memiliki tentara yang kuat, apalagi negara Republik Indonesia yang sangat luas dan besar ini. Indonesia membutuhkan tentara yang kuat dalam segi organisasinya, kuat dalam kemampuan individu para prajuritnya, kuat dalam segi persenjataannya, dan kuat dalam segi kedekatannya dengan rakyat. Sebab Tentara Nasional Indonesia adalah tentara yang berasal dari rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Tentara yang kuat semakin diperlukan di tengah situasi global yang kian tidak menentu sekarang ini. Sebab meskipun Indonesia merupakan negara yang netral, yang tidak berkonflik dengan negara manapun, namun gangguan-gangguan terhadap persatuan dan kedaulatan Indonesia masih sering terjadi dalam segala bentuk. Presiden Prabowo yang sangat menguasai masalah-masalah geopolitik serta memiliki pemahaman yang sangat luas atas sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, berkeyakinan bahwa hanya negara yang memiliki pertahanan militer yang kuatlah yang akan mampu mempertahankan diri dari gangguan-gangguan pihak asing. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai. Tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya Presiden Republik Indonesia yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Upaya memperkuat pertahanan RI sudah dilakukan Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan RI. Kesatuan-kesatuan TNI dari 3 matra dikembangkan dan diperkuat, termasuk lembaga-lembaga pendidikannya seperti Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut dan Akademi Angkatan Udara, juga Universitas Pertahanan RI yang lebih difokuskan pada penguasaan teknologi dan pengabdian masyarakat. Alat-alat utama sistem persenjataan atau alutsista ditambah dan dilengkapi. Pengadaan alutsista dari negara-negara maju yang membutuhkan diplomasi tingkat tinggi dan negosiasi yang panjang langsung ditangani oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Melalui hubungan dekatnya dengan para Menteri Pertahanan negara lain, serta para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat. Diplomasi dan negosiasi di bidang pertahanan itu terus dilakukan Prabowo secara langsung setelah ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Walhasil, pada tahun 2025 ini, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara
dan negara dengan kekuatan militer ke-13 di dunia. Peringkat ini dikeluarkan oleh Global Firepower, sebuah organisasi internasional yang menghimpun dan menganalisa data kekuatan-kekuatan militer negara-negara di dunia dan merilis ranking atau peringkat militer negara-negara tersebut setiap tahunnya. Berdasarkan peringkat yang dirilis Global Firepower, Indonesia memiliki kekuatan militer yang nyaris setara dengan Turki, Brazil, Mesir, Ukraina, dan Australia. Peringkat ini ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, seperti jumlah personel, kuantitas dan kualitas alutsista, kesiapan tempur, hingga kemandirian militer. Indikator-indikator penting ini membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kancah global. Peningkatan kekuatan militer Indonesia tidak lepas dari turun tangannya secara langsung Presiden Prabowo Subianto yang usia pemerintahannya baru mencapai 1 tahun pada bulan Oktober 2025. Bukan hanya lantaran Presiden Prabowo adalah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, tetapi juga karena pengaruh Prabowo yang sangat kuat di dunia internasional. Itu sebabnya mengapa Presiden Prabowo selalu hadir dan disebut-sebut namanya dalam setiap proses pengadaan alutsista modern yang dibeli dari luar negeri. Proses itu memakan waktu yang sangat panjang dan rumit, sehingga membutuhkan negosiasi tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo berdasarkan hubungan baiknya dengan para pemimpin sejumlah negara. Sebagai contoh, pemerintah Turki akhirnya sepakat menjual 48 jet tempur Kaan buatan Turkish Aerospace Industries kepada pemerintah Indonesia yang akan dikirimkan secara bertahap dalam waktu 120 bulan, mulai tahun 2028 hingga tahun 2035. Dari Turki, Indonesia juga membeli 2 kapal perang frigat dan sejumlah rudal balistik jarak pendek atau short range ballistic missile bernama Khan. Rudal balistik itu sekarang ditempatkan di markas Batalion Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur. Maka Indonesia pun menjadi negara asing pertama yang menggunakan sistem rudal Turki, sekaligus negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki rudal balistik. Proses kesepakatan pembelian alutsista modern tersebut terjadi setelah melalui negosiasi panjang yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI, dibantu diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo dan Erdogan memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Hubungan baik antara pemimpin negara itu pula lah yang membuat Indonesia berhasil membeli banyak alutsista buatan Prancis, seperti 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan 2 kapal selam Scorpion. Semua itu bisa terjadi tak lepas dari kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Begitu pula proses pembelian alutsista dari negara-negara lain yang membutuhkan campur tangan Prabowo. Pengadaan alutsista modern dari luar negeri tidak semudah seperti yang dibayangkan banyak orang. Berdasarkan keterangan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frege Wenas Ingkirang, seperti yang kami kutip dari kompas.id, kontrak perjanjian pembelian alutsista dari luar negeri dilakukan setelah melalui pengkajian oleh negara produsen. Kemudian, studi banding dan diplomasi pertahanan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Disinilah peran Presiden Prabowo diperlukan, serta tentu saja peran Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin yang juga memiliki relasi kuat di luar negeri. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia gencar membeli alutsista modern dari luar negeri, padahal Indonesia sedang tidak dalam keadaan perang. Pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab oleh berbagai pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus tetap siap siaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk di tengah berkecamuknya berbagai konflik global. Kita semua tentu saja tidak ingin kemungkinan terburuk itu terjadi, tetapi kita tetap harus waspada dengan menyiapkan pertahanan yang kuat, termasuk dalam menghadapi gangguan-gangguan pihak asing yang terus-menerus mengadu domba dan menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan di Indonesia. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki pertahanan militer yang kuat, ujar Presiden Prabowo. Teori ini bisa dibuktikan melalui berbagai peristiwa yang terjadi di kancah global, di mana negara yang kuat secara militer bisa dengan semena-mena memporak-porandakan negara lain dan membuat rakyatnya sengsara. Presiden Prabowo tidak rela jika hal itu terjadi terhadap Indonesia. Untuk itu, ia terus-menerus berupaya meningkatkan pertahanan dan ketahanan Indonesia dalam berbagai segi.
Men of our time.